Selain PKH tahap 4, BPNT 3 bulan, dan BLT BBM, ada 3 bantuan tambahan yang diluncurkan untuk KPM yang beruntung. Selain PKH tahap 4, BPNT 3 bulan, dan BLT BBM, ada 3 bantuan tambahan untuk KPM yang cair pada musim pencairan di periode triwulan keempat tahun ini. Apakah teman-teman adalah yang beruntung dan menjadi bagian dari penerima bansos ini? Simak videonya hingga tuntas dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu ceria, diliputi dengan rasa bahagia dalam penantian pencairan bansos secara serentak, yang tidak lama lagi akan teman-teman cairkan selaku KPM. Dan tentunya ini merupakan kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan dan KPM Program Sembako yang selama ini dikenal sebagai program BPNT. Nah, dulunya program sembako ini disalurkan secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera, dan dikarenakan ada perubahan-perubahan aturan dalam penyalurannya yang tidak mesti lewat kartu KKS, maka BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai dirubah istilahnya menjadi Program Sosial Pangan atau BSP. Dan sekarang diistilahkan dengan program sembako yang memungkinkan penyalurannya melalui penyalur seperti PT Pos. Nah, bentuk program ini meskipun diterima secara tunai, namun tujuan pemerintah adalah KPM tetap membelanjakan bahan pokok pangan untuk pemenuhan gizi keluarga yang mencakup unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin. Agar tujuan dari program ini bisa disebut berhasil dan kita harapkan berlanjut. Dengan catatan tentunya bila para penerima manfaat atau KPM betul-betul memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dan tentunya tidak membelanjakan di luar tujuan dari program ini. Nah, teman-teman, pada periode triwulan keempat, bansos ini disalurkan menjelang akhir tahun. Bantuan yang teman-teman nanti-nantikan mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial. Itu artinya Kementerian Sosial tengah menyalurkan bantuan PKH yang terakhir di tahun 2022. Bantuan PKH tahap 4 ini juga disalurkan bersamaan dengan bantuan sembako BPNT periode bulan Oktober, November, dan Desember, dan BLT BBM tahap 2. Berbeda dengan tahap sebelumnya yang disalurkan melalui Bank Himbara, pada tahap 4 ini bantuan PKH disalurkan melalui PT Pos. Kerjasama antara Kementerian Sosial dengan PT Pos dalam hal penyaluran bantuan PKH bukanlah yang pertama kali ya teman-teman. Jauh sebelum kerjasama dengan Bank Himbara, Kementerian Sosial telah lama menggandeng PT Pos sebagai lembaga bayar, yaitu mulai sejak adanya PKH tahun 2007 hingga tahun 2017. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa pemerintah sejak tahun 2007 melakukan upaya untuk mengatasi atau mengurangi kemiskinan. Dan salah satu upaya pemerintah adalah dengan cara melaksanakan program PKH ini. Karena PKH ini merupakan bantuan sosial, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya bisa terdaftar dalam program PKH ini. Syarat tersebut bertujuan agar penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran. PKH hanya ditujukan kepada beberapa orang seperti keluarga miskin, ibu hamil, serta untuk anak yang memerlukan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang ada di sekitar mereka. Manfaat PKH juga sekarang sudah diperluas dan kini mencakup para penyandang disabilitas dan orang yang sudah lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Nah, di sini melalui PKH didorong untuk memiliki akses dalam menggunakan pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk penggunaan di berbagai program perlindungan sosial lainnya. Harap dicatat ya teman-teman agar tidak menimbulkan salah persepsi jika bantuan PKH tidak cair. Karena PKH itu adalah bantuan bersyarat. Nah, syarat penerima PKH harus mempunyai minimal 1 dari ketiga komponen yang ada dalam program Keluarga Harapan PKH. Komponen PKH adalah pendidikan meliputi kategori SD, SMP, dan SMA sederajat.
Kemudian komponen kesehatan meliputi kategori ibu hamil dan balita 0 sampai dengan 6 tahun dan komponen kesejahteraan sosial yang meliputi kategori keluarga yang mempunyai lansia 60 tahun dan disabilitas berat. Menurut perkiraan, PKH tahap 4 tahun 2022 ini akan cair pada pekan-pekan terakhir November hingga Desember bersamaan pencairan secara tunai melalui kantor pos dengan bantuan pangan 3 bulan dan BLT BBM-nya untuk tahap kedua. Jadi KPM BPNT murni minimal menerima bantuan tunai Rp900.000 dengan perhitungan 3 bulan bantuan program sembako yang nilainya Rp600.000 ditambahkan dengan bantuan BLT BBM-nya Rp300.000. Nah, teman-teman, ini tentunya berbeda bila teman-teman adalah penerima PKH dan juga penerima BPNT dan BLT BBM. Karena tambahan bantuan yang akan diterima disesuaikan dengan jumlah kategori yang ada dalam data bayar untuk PKH, ditambahkan dengan Rp900.000 untuk bantuan BLT 300 dan BPNT-nya tentunya Rp600.000. Nah, untuk tanggal pencairannya setiap daerah tentunya berbeda-beda ya teman-teman, karena setiap kantor pos di daerah akan menerima daftar penerima yang disebut dengan DANOM atau data nominatif. Nah, ini berlangsung hampir serentak di seluruh daerah di Indonesia. Hanya saja data nominatif atau DANOM ini akan diterima oleh PT POS secara bergelombang dan tentunya pencairannya juga akan bergelombang ya teman-teman atau bertahap disalurkan. Dan tentunya direncanakan mulai salur pada pekan terakhir sampai November hingga bulan Desember 2022. Jadi catatan juga ini ya teman-teman, pencairannya bisa saja berlangsung tidak serentak karena KPM yang menerima bantuan PKH tersebut adalah dalam jumlah yang besar. Belum lagi kondisi geografis KPM yang memungkinkan penyaluran bansos tersebut harus berlangsung lebih lama. Baik teman-teman, sebagaimana topik di awal, 3 bantuan tambahan terbaru bagi KPM yang turut cair pada triwulan keempat ini. Yaitu yang pertama, Bansos Anak Yatim Piatu. Jika dalam kartu keluarga teman-teman terdapat anak yatim piatu, maka berpeluang untuk mendapatkan bansos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan target penerima bansos anak yatim piatu yakni sekitar 948.863 orang. Bansos anak yatim piatu akan diberikan pada Desember 2022 dengan jumlah Rp200.000 per anak. Menurut Ibu Risma, itu akan dipergunakan untuk di bulan Desember. Kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya atau anak yatim piatu 946.863 anak. Per anak mendapatkan Rp200.000 per bulan. Jelas Ibu Menteri Sosial. Selanjutnya teman-teman, bansos kedua, bansos lansia tunggal. Jika dalam kartu keluarga hanya terdapat 1 orang lansia yang hidup sendiri atau akrab disebut sebagai lansia tunggal dalam keluarga, nah Ibu Menteri Sosial Ibu Risma menyatakan Kementerian Sosial juga telah mengusulkan agar lansia tunggal yang berusia di atas 80 tahun mendapatkan bansos. Bantuan ini rencananya akan mulai diberikan pada Desember 2022 dengan target penerima direncanakan 334.011 orang lansia tunggal. Ia menjelaskan bagi lansia tunggal berusia 80 tahun, khususnya yang tidak mempunyai keluarga yang dapat merawat bantuan, maka bantuan akan dititipkan melalui RT ataupun RW setempat. Besaran bansos bagi lansia tunggal yakni Rp21.000 per hari. Nah teman-teman, untuk bantuan ketiga yaitu bansos penyandang disabilitas. Jika teman-teman dalam kartu keluarganya terdapat penyandang disabilitas juga akan mendapatkan bansos Rp21.000 per hari pada Desember 2022. Adapun target penerima bansos penyandang disabilitas yakni 98.934 orang. Jadi nilainya per hari Rp21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya. Jadi kalau yang lansia tunggal itu 31 hari atau 1 bulan, kemudian penyandang disabilitas 31 hari 1 bulan, kata Ibu Menteri Sosial.
Dikutip dari Instagram Indonesia Baik, milik Kementerian Komunikasi dan Informasi, menyebutkan pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai BLT bagi anak yatim piatu, orang lanjut usia atau lansia, dan penyandang disabilitas pada bulan Desember 2022. Hal ini dikarenakan Kementerian Sosial sudah mengantongi dana tambahan dari Kementerian Keuangan sebesar 400 miliar. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah video ya. Dan demikian video kali ini. Apakah teman-teman pemirsa adalah salah satu calon penerima yang berpeluang untuk mendapatkan dari salah satu 3 bansos baru ini? Baik teman-teman, waktunya saya undur diri. Jika video ini bermanfaat, like dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel kesayangan kita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.